Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita ada di akhir pekan dan kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan selama satu pekan ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini di dalam kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Namun saya hanya membacakan ayat 1 dan ayatnya yang kedua saja. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di kesempatan malam hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu berbicara kepada setiap kami dan kami berserah sepenuhnya kepada-Mu supaya kami benar-benar dapat dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan. Kami bertumbuh dan menghasilkan buah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan berkata demikian, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumahmu." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan pada malam hari ini, disampaikan bahwa ada seorang istri dari nabi yang telah meninggal datang kepada Elisa untuk meminta pertolongan. Dia bingung, dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Suaminya telah meninggal. Sekarang penagih hutang datang untuk mengambil kedua anaknya menjadi budaknya. Ketika dia menyampaikan ini kepada Elisa, Elisa tidak langsung menjawab apa yang menjadi pergumulan janda ini. Tetapi Elisa justru bertanya, "Apa yang ada padamu?" Hal yang berharga yang dimiliki oleh janda ini adalah buli-buli yang berisi minyak. Mungkin ini adalah harta yang paling berharga bagi dia yang dia miliki dan dia simpan. Dari apa yang dia miliki ini, Elisa kemudian menyuruh janda ini untuk pergi keluar, pergi kepada tetangga-tetangga dan meminta bejana-bejana yang kosong. "Jangan terlalu sedikit," itu kata Nabi Elisa. Dan kemudian peristiwa yang ajaib terjadi. Ketika janda ini masuk ke dalam rumah, menutup pintu bersama-sama dengan anak-anaknya, mereka menuang minyak di dalam buli-buli itu ke dalam bejana-bejana yang mereka pinjam. Kemudian setelah bejana-bejana itu diisi penuh dan tidak ada lagi bejana yang lain, maka berhentilah minyak itu mengalir. Apa yang dikatakan Elisa setelah itu? Elisa kemudian berkata kepada janda itu, "Pergilah dan jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berada dalam pergumulan, dalam masalah yang kita tidak tahu lagi jalan keluarnya seperti apa, harus kemana, bagaimana, ketika kita datang kepada Tuhan dan membawa semua pergumulan kita kepada Tuhan, seperti bagian firman Tuhan ini, ketika kita mempelajari bahwa ada sesuatu yang penting di dalam diri seorang janda yang diminta oleh Elisa untuk dia berikan. Yang dia miliki, yang berharga itu adalah buli-buli yang berisi minyak. Dari buli-buli yang berisi minyak ini, maka dengan kuasa Tuhan yang ajaib, minyak ini menjadi banyak dan bisa dijual.
pergumulan janda ini kemudian terjawab. Apa yang ada pada kita, kita bawa datang kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang memberkati itu. Dan biarlah lewat penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan, kita dapat melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Datanglah dengan iman. Datanglah dengan kesungguhan hati kepadanya. Ungkapkanlah setiap pergumulan kita. Dan yakinlah bahwa Tuhan menjawab setiap doa kita tepat pada waktunya dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur di akhir pekan ini kami diingatkan kembali bahwa ketika kami berada dalam masa-masa sulit pergumulan, kami mau berbagi, kami mau sharing pergumulan kami. Sampaikan kepada Tuhan dan menantikan Engkau menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolonglah setiap kami untuk hidup benar-benar bergantung kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur terima firman-Mu dan berkati persiapan kami untuk beribadah pada besok hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.